Halo, perkenalkan saya Yohana Prilia, mahasiswi Universitas Mercu Buana. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang digital tapi cerdas, literasi media zaman now. Jadi teman-teman, apakah teman-teman termasuk tim yang bangun tidur langsung ngecek handphone dan juga mau tidur masih scroll TikTok dan media sosial lainnya? Nah, tentu saja dunia digital sudah menjadi rumah kedua bagi kita, tetapi kemudian apakah kita hanya akan menjadi pengguna atau juga kita mau paham bagaimana isinya? Nah, teman-teman, selamat datang di era digital. Dunia yang sangat cepat, dinamis, dan penuh informasi. Tapi apakah teman-teman tahu apa sih literasi digital itu? Apakah semua yang kita baca itu benar? Apakah kita sudah cukup siap menghadapinya? Literasi digital itu adalah bukan hanya sekedar untuk meng-scroll atau men-share, melainkan kemampuan untuk mengakses informasi, mengevaluasi konten, mengetahui mana yang hoax, dan bertanggung jawab membagikannya. Dalam dunia digital ada dua tipe manusia, yaitu digital native, yang mana ini adalah lahir secara era teknologi, sudah akrab dengan internet sejak kecil, dan juga ada digital imigran, yaitu tumbuh sebelum era digital lalu belajar adaptasi dewasa. Keduanya ini sama-sama punya tantangan sendiri, tetapi keduanya juga perlu dan butuh literasi digitalisasi pada era zaman now. Baik, kemudian untuk bertahan pada dunia maya ini, kita butuh komunikasi yang efektif. Kita harus menerapkan prinsip-prinsip yang kemudian dapat membantu kita dalam berkomunikasi pada era digital saat ini. Selanjutnya akan ada 7 prinsip utama yang disebut sebagai 7 C actions. Yang pertama ada clear, yaitu jelas, concise, singkat padat, correct, sesuai fakta, courteous, sopan, concrete, bukan abu-abu, complete, lengkap, bukan setengah, considerate, peduli pada lawan bicara. Nah, ini adalah 7 prinsip utama sebagai komunikasi yang baik yang harus dijalankan. Kita harus bercermin, sudah seberapa sering sih kita ini menggunakan komunikasi yang baik pada saat berkomentar atau posting, lalu saat kita komunikasi dengan teman, atau saat kita mengupload sesuatu di media sosial. Selanjutnya, ada salah satu tokoh publik yang merupakan contoh komunikasi digital yang baik dan bijak, karena satu tokoh publik ini sering menggunakan kata-kata logis dan selalu berbasis dengan data. Dia mampu menyuarakan kritik dengan elegan, yaitu Najwa Shihab. Seperti yang sudah pernah dia sampaikan bahwa media itu harus jadi pengingat moral bangsa. Jadi pada dunia digital yang penuh resiko ini, kita harus menggunakan komunikasi digital yang bijak dan harus selalu berbasis data, tidak menyebarkan suatu informasi yang tidak benar atau hoax. Dan juga kita harus mengkritik dengan secara elegan. Lalu selanjutnya, selain juga literasi digital itu baik, tentu saja pasti ada risiko dari media digital ini sendiri. Tapi dunia digital itu juga penuh risiko. Apa saja sih risiko-risiko pada media digital saat ini? Mari kita akan lanjut ke selanjutnya. Dunia digital yang pertama itu penuh dengan hoax. Hoax menyebar lebih cepat daripada kebenaran karena kita tidak akan pernah dapat mengontrol bagaimana orang menggunakan sosial medianya masing-masing. Lalu gadget addiction, ketergantungan kepada gadget yang membuat kita menjadi lupa waktu. Ketiga ada distraksi belajar, yaitu gangguan fokus saat belajar. Lalu ada cyberbullying. Apakah kalian pernah mendengar tentang cyberbullying? Nah, cyberbullying itu adalah nyata dan bisa sangat menyakitkan seseorang. Makanya literasi bukan sekedar untuk menikmati, tetapi kita tuh wajib mengetahui bagaimana literasi digital yang benar. Selanjutnya terdapat ciri-ciri kecanduan gadget. Gadget apa?
pada Hah? Nah, anak zaman now. oh zaman now. Itu jerawat di hidung. Coba ketika kamu pernah Ini merasa jerawat nih. cemas ketika handphone kamu tidak ada sinyal, Ya, Assalamualaikum. kemudian kamu bangun Nah. langsung mencari handphone, bahkan sampai membawa handphone ke Assalamualaikum. toilet, lalu men-scroll tanpa sadar hingga larut malam, hingga ketiduran. Nah, saat itu mungkin saatnya kita atur ulang kehidupan digital kita karena Anda tandanya sudah kecanduan dengan gadget. Ini kuliah Tenang nak. saja, tetapi ada solusi jadi pengguna cerdas yang mana kita harus menggunakan digital dengan cerdas dan beretika. Caranya adalah dengan memverifikasi informasi sebelum kita share. Jadi kita harus perlu tahu data-data yang akan kita publish ke publik melalui sosial media kita. Lalu kita harus membatasi waktu layar dan atur jadwal online. Dan kita harus berkomentarlah dengan empati bukan emosi. Lalu selanjutnya dengarkan seseorang sebelum membalas. Even in the digital world, kita tuh harus tetap mendengarkan seseorang. Ingat ya teman-teman, cerdas itu bukan sekedar tahu banyak, tetapi tahu kapan harus berbicara dan kapan harus diam. Jadi, yuk jangan asal share, yuk kita aware dengan apa yang kita publish. Kita tidak bisa lari dari dunia digital ini yang semakin cepat, tetapi kita bisa memilih untuk menjadi korban arus informasi atau menjadi pengarahnya. Literasi digital ini bukan pilihan ya teman-teman. Jadi dia adalah keharusan karena hidup di dunia maya tetap butuh akal sehat dan etika yang nyata. Mari kita jadi generasi yang cerdas, sopan, dan sadar. Terima kasih.